Selamat siang, Dek. Siang Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda sebagai konselor yang akan membersamai konseling pada siang hari ini. Kalau boleh tahu dengan adik siapa? Saya Denis, umur 14 tahun. Oke, untuk kesehariannya adiknya kesehariannya ngapain? Sekolah kah? Ya, sekolah Sekolah di SMP Negeri 1 Sumber Pucung. Sumber Pucung. Iya. Kalau boleh tahu adiknya itu sebelum berangkat sekolah itu sarapan atau Sarapan. sarapan? Kalau sarapan tuh biasanya apa aja sih? Ya, kayak mie. Mie goreng gitu? Ya, mie goreng. Indomie kayak gitu. Iya. Kalau nasi, Ya, sama nasinya. mie sama nasi gitu. Iya. Kalau berarti enggak kayak nasi, sayur, buah gitu enggak? Enggak. Terus kalau di sekolah biasanya makannya apa aja? Cireng. Cireng. Kalau makan nasi itu kira-kira waktunya pas kapan ya? Waktu pagi. Pagi aja. Iya. Tapi sama mie itu tadi. Iya. Enggak. Tapi kalau siang itu ya juga makan itu mie ayam. Oh, mie ayam. Kalau malam Nasi kecil. oh, adiknya ini apa nggak suka sayur kah atau nggak makan kayak lauknya kayak ada ikan, daging, ayam, telur kayak gitu nggak makan nggak? Ya suka sih, tapi lagi enggak. Lagi nggak suka gitu ya, nggak pingin. Iya. Oh, nggak pingin. Berarti adiknya tuh lebih sering makan mie ya daripada makan nasi yang ada lauk nabati, lauk hewani, sama sayur Iya. gitu. Kalau makan buah, sering nggak makan buah? Ya agak sering sih. Kalau seminggu biasanya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Buah apa kalau boleh tahu? Jeruk sama semangka. Jeruk sama semua. Kalau di sekolah gitu biasanya jajan kah? Jajan juga? Jajan. Jajan biasanya jajan apa aja? Jajan cireng, tahu nggak, rambulan, itu sama pisang. Oh, oke. Berarti yang manis-manis ya? Lebih suka yang manis-manis? Iya. Oke. Kalau gorengan-gorengan gitu jarang. Jarang. Kalau dari perhitungan tadi yang sudah kita hitung dari berat badan, terus tinggi badannya kan juga udah diukur ya. Nah, adik tuh masih masuk dalam kategori normal. Tapi kalau kakak lihat ya dari pola makan adik itu masih kurang sesuai sebenarnya, karena yang adik konsumsi itu cuma jarang ada lauk hewani kayak ikan, daging, ayam, telur kayak gitu. Terus sama lauk nabatinya, tempe, tahu gitu juga nggak konsumsi kah? Konsumsi, tapi jarang mau. Oh, jarang mau. Iya. Satu hari kira-kira bakal makan atau enggak? Ya kalau ada sih makan. Ya sih masih kurang sih. Sayurannya juga jarang ya. Jarang. Terus dan itu juga jadinya kayak nggak seimbang gitu loh. Makanya itu nggak seimbang karena nggak ada sayuran, nggak ada lauknya, kayak cuma makan karbo jadinya. Karbohidrat yang dari nasi sama mie aja. Terus adiknya kan juga sukanya jajan yang manis-manis itu. Iya. Nah, itu kan terang bulan itu kan juga dari tepung ya, jadi kayak cuma karbo doang, nggak ada proteinnya sama sekali kayak gitu. Terus kalau boleh tahu nih, adiknya udah mengalami menstruasi atau belum? Sudah. Apa
apakah ada selama maksudnya dari awal main sampai sekarang itu apakah ada rasa misalnya lemas, pusing, kayak gitu yang ada rasakan? Ada. Apa itu kalau boleh tahu? Waktu apa itu namanya? Waktu menstruasi terus buat tidur itu kayak pas bangun tidur langsung berdiri itu kayak agak pusing-pusing dikit gitu. Oh, nah itu tuh sebenarnya salah satu gejala dari anemia. Anemia itu kan kekurangan darah ya dalam tubuh. Nah jadi adik itu merasa pusing kayak gitu. Nah kalau boleh tahu adik selama ini konsumsi tablet tambah darah atau enggak waktu menstruasi? Jarang ya, di sekolah dikasih. Di sekolah dikasih, tapi diminum atau tidak? Diminum. Diminum. Oke. Sebenarnya kalau tapi itu masih kayak masih nggak mempan itu, masih pusing gitu. Masih pusing. Oke. Nah kalau masih pusing gitu sebenarnya bisa ditingkatkan lagi konsumsi proteinnya. Kayak konsumsi protein daging sapi, ayam, telur seperti itu. Adanya lebih nggak suka atau gimana sebenarnya? Ya dikit sih. Sedikit tidak suka. Kalau boleh tahu kenapa? Nggak suka sama daging. Daging, kalau telur juga nggak suka. Suka. Nah mungkin bisa dari konsumsi telurnya aja yang ditingkatkan. Iya. Kalau bosen misalnya kayak kan bisa di macam pengolahnya itu bisa macam-macam ya, nggak selalu direbus, bisa digoreng, didadar kayak gitu kan bisa. Kalau boleh tahu aktivitas fisiknya itu sehari-hari? Maksudnya tadi kan sekolah ya? Apakah ada kegiatan olahraga gitu? Iya, kegiatan olahraga ya ada. Yang 1 minggu sekali gitu kan? Iya. Ada ekskul? Ada tapi nggak ikut itu. Berarti olahraga yang diwajibkan dari sekolah itu ya? Kalau boleh tahu menstruasinya itu teratur atau kadang cepet banget atau lambat banget atau sampai kayak berbulan-bulan nggak halangan? Iya, cepet banget. Kadang-kadang kayak habis 2 minggu itu main lagi gitu. Cepat lagi. Iya. Nah itu juga salah satu faktornya itu dari makanan yang tak seimbang itu tadi. Gitu. Jadi mungkin adik bisa lebih makan makanan yang bergizi seimbang. Jadi ada nasi, sayur, dan lauknya kayak gitu. Dan juga buahnya bisa lebih sering lagi. Kalau tahu adiknya juga sering ngerasa stres gitu nggak karena tugas? Sering. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor juga. Selain dari makanannya nggak seimbang itu, stres itu juga bisa jadi faktor adik haidnya itu jadi nggak teratur kayak gitu. Kalau asupan cairan adik sendiri itu kira-kira dalam 1 hari itu berapa banyak minum air putih ya? Atau lebih sering minuman yang manis? Kalau minuman enggak, kalau minuman tetap air putih. Air putih. Kalau boleh tahu itu sebenarnya adiknya ini emang nggak suka makan yang apa ya, maksudnya nasi, dalam nasi, sayur, buah, makanan lauk kayak gitu, atau emang lagi ngurangi? Ya, lagi ngurangi. Kenapa kalau boleh tahu? Ingin diet, tapi sebenarnya adik ini udah normal banget berat badan dari
tinggi badan yang segini dan berat badan yang dihitung tadi itu udah normal, nggak masuk ke dalam kategori obesitas. Jadi adik ini udah ideal sebenarnya. Jadi nggak perlu pengurangan berat badan seperti itu. Cukup menjaga pola makan sehari-harinya. Tapi itu tadi pola makan yang seperti itu kayak kurangnya protein, jadi menyebabkan waktu adik menstruasi itu menyebabkan adik merasa pusing kayak gitu. Nah, salah satu untuk mengatasi pusing adik itu dengan cara mengonsumsi protein yang tinggi kayak gitu. Kan tadi adik juga udah bilang sukanya kan lebih suka telur ya daripada daging ya. Nah, itu bisa ditingkatkan lagi konsumsi telurnya kayak gitu. Nah, dari penjelasan kakak tadi, apakah adik sudah paham apa yang kakak jelaskan? Paham. Boleh diulangi apa aja? Yang pertama, tidak selalu Yang pertama mungkin adik bisa meningkatkan konsumsi proteinnya. Ya, dan proteinnya itu dari sayuran, telur. Dari telur ya dek. Nah, terus habis itu adiknya juga tidak usah mengurangi berat badannya, tidak usah diet karena itu berat badan adik sudah normal. Cukup menjaga makanannya aja, makanan sehari-hari, porsinya seperti itu. Dari solusi tersebut, apakah adik bersedia untuk berkomitmen untuk melakukan perubahan pola makan tersebut? Bersedia. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Dek? Enggak Kak. Oke, kalau gitu terus semangat ya Dek. Semoga adik bisa terus konsisten untuk merubah pola makan adik dari yang sebelumnya. Terima kasih Dek. Sama-sama Kak.